Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita, pertemuan pertama kita setelah UTS. Nah, gimana? Udah siapkan ya memulai pelajaran yang baru? Nah, pada pertemuan 9 ini atau pertemuan pertama setelah UTS, kita akan membahas mengenai koset dan teorema Lagrange. Sehingga tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui dan menjelaskan definisi koset. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui teorema Lagrange dan menerapkannya dalam teori grup. Kita masuk ke definisi 7.1 terlebih dahulu. Misalkan saya punya grup G, terus H itu subgrup dari G, dan A itu anggota G. A kecil H besar itu adalah himpunan yang isinya hasil operasi A kecil dengan H kecil yang merupakan anggota subgrup G, anggota H ini. Jadi A dioperasikan dengan H kecil dari kiri. Nah, kumpulan-kumpulan ini atau himpunan ini itu dinamakan koset kiri dari H yang memuat A. Sementara koset kanan dari H yang memuat A, berarti A-nya itu dioperasikan dari kanan subgrupnya, gitu ya. Jadi definisinya seperti ini. Ini yang dinamakan koset kiri, dan ini yang dinamakan koset kanan. Nah, penggunaan simbol koset dari berbagai buku bisa berbeda. Ada yang menuliskannya AH langsung dempet, gitu ya. Dan ada pula yang menuliskannya A plus H. Ada apa sih penjumlahnya? Tapi di sini diingatkan kembali, A dioperasikan dengan H ini dempet seperti ini itu bukan artinya dikali ya, tapi dioperasikan, tergantung operasi di grupnya apa. Jadi mau dilambangkan seperti ini ataupun seperti ini, tetap definisinya koset seperti ini. Jadi himpunan yang anggota-anggotanya adalah hasil operasi dari A kecil dioperasikan dengan anggota H dari kirinya, gitu ya. Jadi coba masuk ke contoh. Misalkan saya punya grup Z6 dengan operasi penjumlahan, terus H yang anggotanya 0 bar, 2 bar, 4 bar, ini adalah subgrup dari Z6. Sehingga koset kiri yang terbentuk dari H yang memuat 0 bar, berarti kan 0 bar dempet H besar atau 0 bar plus H, itu adalah kita bisa cari anggota-anggotanya dengan cara mencacahnya. Jadi 0 bar, karena operasi di Z6 ini yang di contoh 7.1 adalah operasi penjumlahan, berarti 0 bar ditambah dengan 0 bar. Terus 0 bar ditambah 2 bar, 0 bar ditambah 4 bar. Karena anggotanya di sini ada 3, berarti anggota kosetnya juga di sini kita cacah 3. 0 bar ditambah 0 bar, 0 bar ditambah 2 bar, dan 0 bar ditambah 4 bar. Sehingga hasilnya adalah 0 bar, 2 bar, dan 4 bar. Nah, kalau kita data semua koset kiri yang terbentuk dari H, baik yang memuat 0 bar, memuat 2 bar, memuat 4 bar, memuat 1 bar, memuat 3 bar, dan memuat 5 bar, itu ternyata ada dua bentuk, yaitu yang satunya himpunannya isinya 0 bar, 2 bar, dan 4 bar, yang bentuk satunya yaitu yang isinya 1 bar, 3 bar, dan 5 bar. Ini coba kalian cacah ya dari mana hasilnya. Kan kalau misalkan ibu dari yang contoh ini dulu, 2 bar plus H, berarti 2 bar tambah 0, 2 bar. 2 bar tambah 2 bar, 4 bar. 2 bar tambah 4 bar sama dengan 0 bar. Berarti isinya kan 2 bar, 0, 2 bar, 4 bar, dan 0 bar. Berarti kan sama aja dengan 0 bar, 2 bar, 4 bar. Berarti di sini. Nah, diteruskan cacahannya. Jadi ada dua ini jenis kosetnya.
Terus yang kedua, koset kanan yang terbentuk dari H juga sama, tinggal dioperasikan dari kanan. Ternyata untuk kasus ini, koset kirinya sama dengan koset kanan. Jadi 0 bar plus H itu sama dengan H plus 0 bar. 2 bar plus H juga sama dengan H plus 2 bar. Nah, kalau kita lihat, ternyata koset ini itu membentuk partisi dari grupnya. Ingat, partisi adalah jika mereka diiriskan nggak ada anggota bersama, dan jika mereka semua digabung akan menjadi grupnya. Di sini anggotanya yang pertama kan 0, 2, 4. Anggota yang kedua 1, 3, 5. Berarti kan nggak ada yang sama. Kemudian apabila kita gabung berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan Z6 sendiri. Jadi koset itu mempartisi grup. Dapat kita lihat ya. Nah, kemudian apabila G itu grup abelian atau grup abel atau grup komutatif, berarti kan dia berlaku komutatif ya. Artinya A dioperasikan dengan H dari kiri, itu hasilnya akan sama dengan H dioperasikan A. Dioperasikan dengan A dari kanan untuk setiap AH yang merupakan anggota grup G. Akibatnya, pada suatu grup abelian, misal H subgrup G, maka A kecil H besar sama dengan H besar A kecil, dimana ini kan yang pertama ini itu adalah simbol untuk koset kiri dan yang kedua simbol dari koset kanan. Nah, berarti kalau G-nya itu grup abel, maka koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, kita masuk ke contoh 7.2. Contoh ini menggambarkan kalau koset kiri ternyata nggak sama dengan koset kanan. Nah, kemarin kan kita sudah membuat tuh tabel operasi S3, di mana S3 yang kita definisikan itu anggotanya ada 6, yaitu rho 0, rho 1, rho 2, dan mu1, mu2, mu3. Kalau kita data semua koset yang terbentuk dari H yang isinya adalah rho 0 dan mu1 adalah sebagai berikut. Ingat, operasi di S3 kan komposisi, berarti untuk mencari kosetnya juga kita lakukan komposisi. Misalkan di sini rho 0 dengan H. Di sini kita masukkan kita buat simbol kosetnya menyesuaikan simbol operasinya. Kalau tadi penjumlahan, kalau di sini komposisi berarti kita tulis bundaran seperti ini. Kalau misalkan tetap ditulis kayak dempet juga nggak masalah, asal kita sepakati bahwa koset definisinya seperti itu, gitu ya, cuma simbol saja, asal tetap dijelaskan arti simbolnya itu apa. Nah, misalkan contohnya di sini rho 0 dengan H, artinya di sini koset kiri dari H yang memuat rho 0, berarti rho 0 kita operasikan dengan rho 0 dan rho 0 kita operasikan dengan mu1, karena dia dioperasikan dari kiri, berarti ya dari kiri kalian lihat tabel rho 0 dan rho 0 hasilnya apa? Rho 0. Rho 0 dengan mu1 hasilnya apa? mu1, berarti koset kiri dari H yang memuat rho 0 itu adalah mu0 dan rho 0 dan mu1. Terus kalian data semua, hasilnya sudah kalian peroleh seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa yang di bagian 2 di sini koset kiri dari rho 1 itu hasilnya rho 1 mu3. Sementara koset kanan dari rho 1 itu adalah rho 1 mu2. Berarti di sini kan berbeda ya. Satunya mu3, satunya mu2. Berarti mereka nggak sama, koset kiri dan koset kanan yang terbentuk berbeda. Kalau sama berarti untuk setiap anggota G kita cari kosetnya mereka sama baik di operasikan kiri ataupun kanan. Tapi kalau ada yang berbeda seperti ini berarti koset kiri dan koset kanannya yang terbentuk berbeda. Nah, teorema 7.2 misalkan dipunyai G grup dan H subgrup G, AH sama dengan H. Artinya koset kiri dari H yang memuat koset ya benar, koset kiri dari H yang memuat A apabila sama dengan H
itu hanya berlaku jika dan hanya jika A-nya ini anggota H gitu ya. Kalau definisi koset kan awalnya A-nya ini anggota G. Tapi kalau kita punya A, H sama dengan H, maka A-nya itu anggota H. Begitupun sebaliknya, kalau A-nya anggota H, maka koset kiri dari H yang memuat A, yang ditulis seperti ini, itu akan sama dengan H itu sendiri. Nah, buktinya berarti ada dua arah. Yang pertama, kita misalkan AH ini diketahui. AH sama dengan H. Berarti akan dibuktikan kalau A-nya itu anggota H. Kemudian, diperhatikan bahwa E itu pasti anggota H. Karena H itu kan subgrup dari G. Subgrup itu kan berarti juga grup. Jadi pasti punya identitas. Identitasnya itu di H. Nah, sehingga kita punya A dioperasikan dengan E itu anggota AH. Oke, kan E-nya anggota H. A dioperasikan dari kirinya E, berarti AE anggota AH. Karena AH sama dengan H kan yang diketahui, maka AE juga anggota H karena AH sama dengan H, gitu kan? Nah, karena AE itu sama dengan A sendiri kan sebenarnya ya. Nah, A dioperasikan dan identitas adalah dirinya sendiri. Jadi kita peroleh A itu anggota H. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi untuk bukti teorema 7.2 itu kan berarti yang kita ketahui G grup H subgrup G dan AH sama dengan H. Nah, yang akan ditunjukkan adalah A ini anggota H. Berarti kita perhatikan mulai dari identitas grupnya. Identitas grup G ini misalkan E pasti termuat di H yang merupakan subgrup G. Karena H ini adalah grup dengan operasi yang sama di G. Berarti identitas di G ya ada juga identitas di H. Karena grup harus mempunyai identitas. Berarti E ini pasti ada di H. Karena H subgrup dari G. Sehingga A dioperasikan dengan E itu adalah anggota AH gitu kan. Berdasarkan definisi AH. Kemudian berdasarkan yang diketahui AH sama dengan H kita punya sehingga AE-nya juga anggota H. Enggak jelas bahwa A dioperasikan dengan E itu adalah A sendiri karena E kan identitas. Anggota grup atau anggota subgrup apabila dioperasikan dengan identitas akan menjadi dirinya sendiri. Jadi karena AE sama dengan A dan AE adalah anggota H, maka A itu anggota H. Ini untuk bukti ke kanan. Nah, untuk bukti ke kiri berarti kita punyanya A itu anggota H yang akan ditunjukkan AH sama dengan H berarti menunjukkan dua himpunan itu sama aja dengan menunjukkan dua himpunan tersebut saling subset. AH subset dari H dan H subset dari AH. Nah, untuk menunjukkan saling subset ini, kita tunjukkan yang pertama, AH subset dari H, berarti kita tunjukkan sembarang anggota AH itu juga anggota H. Berarti kita mulai dengan diambil sembarang X anggota AH, berarti X ini dapat dituliskan sebagai A dioperasikan dengan H kecil untuk suatu H kecil anggota H. Karena X-nya anggota AH besar, berarti bisa saya tuliskan X sama dengan AH ini. Karena A dan H kecil itu adalah anggota H besar, maka X sama dengan AH anggota H. Bisa dipahami? Karena di sini kan A-nya anggota H, H kecil juga anggota H. Berarti kalau mereka dioperasikan, kan juga masih anggota H sendiri karena H subgroup. Berarti X yang tadi kita misalkan sama dengan AH itu juga anggota H. Berarti setiap anggota AH adalah anggota H. Gitu. Jadi AH subset dari H. Bisa dipahami ya? Jadi kita ambil sembarang anggota di sini, ternyata dia juga anggota H gitu kan. Kemudian sebaliknya diambil sebarang anggota H ini, kan dibuktikan dia juga anggota yang ini. Jadi kita ambil sembarang K anggota H,
Karena A anggota H, maka A inverse juga anggota H. H kan subgroup, berarti inverse dari anggotanya juga masih di H kan? Oke, dan karena H subgroup, maka A inverse-nya dioperasikan dengan K itu masih anggota H. Oke? Kan A inverse itu di H, K juga di H. Berarti kalau mereka dioperasikan juga masih di H, karena H itu subgroup tertutup. Berarti A inverse K itu masih di H. Akibatnya, apabila saya misalkan karena A inverse K itu di H, berarti dapat saya misalkan A inverse K itu sama dengan H1 untuk suatu H1 di H. Nah, anggota H berarti dia itu sama dengan suatu anggota di H gitu kan. Misalkan H1. Nah, diperoleh berarti A inverse K sama dengan H1. Gini kan. Nah, saya operasikan, saya manipulasi aljabar. Saya operasikan dengan A dari kiri kedua ruas ini kan, berarti saya punya A inverse K sama dengan AH1. Karena dia itu subgroup, berarti berlaku asosiatif, saya kelompokkan yang A dengan A inverse. Kemudian K sama dengan AH1. Kemudian A dengan A inverse ini kan hasilnya adalah identitas. Ingat definisi dari inverse. Kalau mereka dioperasikan, inverse dan pasangannya, dia akan menjadi identitas. Berarti EK sama dengan AH1. Identitas dioperasikan dengan K, hasilnya adalah K. Berarti kita punya K itu sama dengan AH1. Nah, ternyata K ini dapat dituliskan sebagai perkalian A dengan anggota H. Dimana H1 tadi kan anggota H ini kan. H1 anggota H. Berarti K ini dapat dituliskan sebagai perkalian A dan H1. Sehingga K ini anggota AH besar. Gitu ya. Jadi terbukti H subset dari AH. Karena AH subset dari H dan H subset dari AH, karena AH subset dari H dan H subset dari AH, maka terbukti AH sama dengan H. Gitu. Coba kalau misalkan masih agak bingung, cuma dengan melihat dan mendengarkan, itu ditulis ulang lagi, dipahami per step langkahnya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, ini untuk teorema tentang koset yang pertama. Kedua, yaitu misalkan saya punya G group, H subgroup G, A dan B anggota G, AH itu sama dengan BH jika dan hanya jika A inverse B itu anggota H. Jadi kita punya koset kiri yang memuat A sama dengan koset kiri H yang memuat B jika dan hanya jika A inverse B-nya itu anggota H. Nah, ingat juga berarti di sini ada dua bolak-balik ya. Berarti yang pertama kita akan membuktikan kalau kita tahu AH sama dengan BH. Berarti akan dibuktikan AB inverse anggota H. Nah, untuk membuktikan ini berarti kita mulai dengan di sini. Ambil sembarang X anggota AH. Artinya ada H1 yang merupakan anggota H sehingga X itu dapat dituliskan sebagai perkalian A dengan H1 atau sebagai hasil operasi A dengan H1 ini ya. Kedepannya Ibu mungkin beberapa kali menyebutkan perkalian, tapi perkalian yang dimaksud bukan perkalian sesungguhnya, tapi untuk mengistilahkan juga operasi pada grup itu Ibu sebut perkalian, tapi bukan perkalian pada yang kalian kenal umumnya gitu ya. Atau tetap ya, misalkan berarti diambil sembarang X anggota koset kiri H yang memuat A, berarti kan X ini kan dapat dituliskan sebagai hasil operasi A dengan anggota H. Di sini misalkan H1. Karena AH sama dengan BH, berarti X juga anggota BH kan? Berarti X juga dapat
dinyatakan sebagai hasil operasi B dengan anggota H. Di sini Ibu misalkan H2 karena boleh jadi anggota H yang di sini itu nggak sama dengan anggota H yang di sini, tapi hasil operasinya yang sama yaitu X. Kan A-nya bisa jadi berbeda kan dengan B. Jadi AH1 itu sama dengan X dan BH2 sama dengan X. Kita punya hasilnya seperti itu. Sehingga perhatikan bahwa apabila saya operasikan kedua ruas dengan A inverse dari kiri dan H2 inverse dari kanan, kita peroleh seperti ini. Ini A inverse dari kiri dan H2 inverse dari kanan. Ini juga sama, dioperasikan hal yang sama. Sehingga ini dengan ini akan menjadi identitas. Ini dan ini masih tetap sama. Berarti identitas dikalikan H1. Identitas dioperasikan dengan H1 dioperasikan dengan H2 inverse. Sementara yang ini berarti H2 dengan H2 inverse. Jadi identitas. Berarti saya punya A inverse B dioperasikan dengan identitas adalah A inverse B. Nah, karena H1 ini anggota H, ini kan, dan H2 juga anggota H, ini kan H2 anggota H untuk menuliskan X sama dan BH2, maka H2 inverse juga anggota H, karena H itu subgroup, jadi inverse anggotanya masih di dalamnya. Berarti H1 anggota H, H2 inverse juga anggota H. Karena H subgroup, kalau mereka dioperasikan tertutup, berarti masih anggota H. Berarti H1 operasi H2 inverse itu anggota H. Sehingga A inverse B yang sama dengan H1 H2 inverse juga anggota H. Oke. Nah, bukti yang kedua yang ke arah kanan. Berarti kita punya A inverse B anggota H akan ditunjukkan AH sama dan BH. Berarti menunjukkan dua himpunan sama, menunjukkan dua himpunan itu saling subset. Pertama akan menunjukkan yang subset ini ya. Berarti sebelumnya mau mengolah yang kita ketahui dulu. A inverse B anggota H. Kita olah dulu. Karena A inverse B anggota H, berarti akan ada H1 atau H yang lain, tapi di sini Ibu misalkan H1 ya. Sehingga A inverse B ini sama dengan H1. Karena A inverse B ini anggota H besar, jadi pasti A inverse B ini sama dengan suatu anggota di H. Misalkan anggota itu adalah H1, berarti A inverse B sama dengan H1. Nah, dioperasikan diperoleh yang pertama ini, yaitu mengoperasikan A dari kiri dan H1 inverse dari kanan. Diperoleh, sehingga kita punya BH1 inverse sama dengan A. Dan yang satunya kita operasikan A dari kiri, sehingga kita punya B sama dengan AH1. Nah, di sini kita mengoperasikan ini itu tujuannya untuk melihat A itu sama dengan siapa dan B itu sama dengan siapa. Karena A dan B ini akan kita butuhkan untuk menunjukkan keterkaitan atau saling subset dari AH dan BH ini. Nah, berarti kita ketahui dari sini A itu sama dengan BH1 inverse dan dari sini B sama dengan AH1 AH1. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kita pakai di sini. Mau menunjukkan ini subset, berarti kan ambil sebarang anggota ini harus tunjukkan anggota ini. Berarti ambil sebarang AH2, anggota AH besar, ambil sembarang anggota ini. Berarti kan bisa saya tuliskan anggota ini tuh A dikali sesuatu anggota di H. Misalkan H2A dioperasikan dengan H2 itu anggota dari AH. Nah, akan ditunjukkan AH2 ini juga anggota BH. Kita tahu dari sebelumnya bahwa A itu sama dengan BH1 inverse. Jadi A-nya bisa saya substitusikan seperti itu, terus dioperasikan dengan H2. Nah, saya asosiatifkan H1 inverse ini kan anggota H. H2 juga anggota H, berarti kalau mereka dioperasikan masih anggota H. Berarti yang di dalam kurung ini anggota H, dioperasikan dengan B. Berarti
si AH2 ini yang sama dengan BH1 inverse H2 itu adalah anggota BH. Karena yang belakang ini anggota H dioperasikan dengan B, berarti anggota BH. Jadi terbukti AH subset dari BH. Begitu pula sebaliknya. Kita ambil sembarang anggota BH, misalkan di sini BH3, akan ditunjukkan BH3 itu adalah anggota AH. Berarti kita substitusikan B tadi itu sama dengan A kali H1. Nah, di sini saya kelompokkan H1 itu anggota dari H, H3 juga anggota dari H. Berarti H1 dioperasi H3 anggota H. Berarti BH3 ini dapat dinyatakan sebagai perkalian atau operasian A dengan anggota H. Berarti BH3 ini anggota AH, sehingga terbukti BH subset dari AH. Jadi diperoleh karena mereka saling subset, AH sama dengan BH. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan tentang koset untuk mengkaji hubungan antara order group dengan order dari subgrupnya. Pada teorema selanjutnya, jika H subgroup dari grup G, maka setiap koset kiri dan koset kanan dari H mempunyai elemen yang sama banyak dengan H. Jika H subgroup dari G, maka setiap koset kiri dan kanan dari H meskipun mereka itu berbeda mungkin anggotanya, tapi elemennya atau kardinalitas dari kosetnya itu adalah sama dengan si subgrupnya. Buktinya seperti ini. Berarti untuk menunjukkan H dan koset yang terbentuk dari H mempunyai elemen yang sama banyak, akan ditunjukkan terdapat pemetaan bijektif dari H ke kosetnya. Kenapa menunjukkan pemetaan bijektif? Karena pemetaan bijektif itu kan ideal, satu-satu dan pada. Berarti setiap di H itu punya pasangan di kosetnya, tepat satu. Jadi kalau kita lihat dengan pemetaan bijektif itu, anggota yang H punya satu pasang di anggota kosetnya juga. Jadi tepat satu-satu sehingga kardinalitas dari H dapat dibuktikan sama dengan kardinalitas dari kosetnya. Karena dia kan pemetanya satu-satu gitu kan, dipasangkan satu-satu. Berarti kalau di yang H itu ada 5, berarti pasangan kosetnya juga ada 5 karena pemetanya tadi satu-satu. Semuanya ada petanya gitu kan, satu-satu dan pada gitu. Nah, misalkan G itu anggota G besar, dibentuk pemetaan psi dari H ke GH. GH ini kan koset dari H ya. Kita misalkan aja kosetnya itu GH. Tidak masalah kalau misalkan kalian mau AH, BH, CH, dan seterusnya. Dimana diberi pengertian A, B, C itu adalah anggota G ya. Jadi koset tadi kan pokoknya anggota grupnya dioperasikan dengan subgrupnya gitu kan. Nah, di sini subgrupnya adalah H yang ditinjau. Jadi, dibentuk pemetaan psi dari H ke GH dengan definisinya psi H, berarti anggota H itu dipetakan ke G dioperasikan dengan H. Berarti kalau H1 ya G H1 dan seterusnya. Nah, akan ditunjukkan psi yang didefinisikan seperti itu adalah bijektif. Berarti kalau menunjukkan bijektif harus menunjukkan dia injektif dan surjektif. Sebelum menunjukkan seperti itu kan sebenarnya kita lihat dulu dia pemetaan atau tidak. Tapi karena sudah didefinisikan itu pemetaan, berarti tinggal tunjukkan keinjektivitasannya dan kesurjektivitasannya. Nah, untuk menunjukkan injektif berarti kita tunjukkan bahwa kalau petanya sama, berarti mereka haruslah sama gitu kan. Itu injektif. Berarti ambil sembarang H1, H2 di H dengan petanya, peta H1 dan peta H2, berarti psi H1 itu sama dengan psi H2. Nah, akan ditunjukkan kalau H1 sama dengan H2. Kita perhatikan psi H1 sama dengan psi H2. Artinya GH1 sama dengan GH2. Karena G itu anggota grup, pasti dia punya inverse. Sehingga bisa kita operasikan dengan inverse-nya dari kiri.
G inverse G kan sama dengan identitas. Jadi kita punya identitas dioperasikan dengan H1 adalah H1, sehingga kita punya H1 sama dengan H2. Jadi kita peroleh jika petanya sama, maka domainnya jika petanya sama, maka asalnya ini juga sama, H1 juga sama dengan H2. Jadi besinya jika petanya sama, maka yang dipetakan itu juga sama. Itu kan injektif ya. Jadi besi injektif terbukti. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan kalau besinya surjektif. Ingat kembali besi definisinya seperti ini. Diambil sembarang Y anggota GH. Kan kalau surjektif berarti membuktikannya adalah setiap anggota kodomainnya akan punya pasangan di domainnya gitu ya. Berarti kita ambil sembarang Y GH, Y di GH di kodomainnya ini. Kan dibuktikan dia punya pasangan di H. Nanti akan dibuktikan ada anggota H yang apabila dioperasikan dipetakan oleh besi akan menjadi Y. Karena pasangannya gitu kan. Ambil sembarang Y anggota GH akan ditunjukkan terdapat X di H sehingga besi X sama dengan Y. Ini definisi untuk membuktikan fungsi itu surjektif. Nah, karena Y anggota GH, maka ada H kecil anggota H sehingga Y itu sama dengan GH kecil. Dipilih X sama dengan H, sehingga kita punya besi X itu sama dengan GX kan menurut definisinya. Tapi kita punya X tadi kan sama dengan H, berarti X-nya saya ganti dengan H. Sehingga GX sama dengan GH. Nah, GH itu kan sama dengan Y, berarti kita punya si X sama dengan Y. Jadi, si Y ini punya pasangan di domainnya, sehingga si X sama dengan Y, dengan X-nya itu adalah si H-nya. Gitu kan. Jadi untuk setiap Y anggota GH akan ada X anggota H sehingga si X sama dengan Y. Coba dilihat kembali ya. Diambil sembarang Y anggota GH akan ditunjukkan ada X di H sehingga si X sama dengan Y. Oke. Ini yang mau kita kerjakan. Nah, kita mulai dari yang kita ketahui Y anggota GH. Maka ada H kecil anggota H sehingga Y itu sama dengan GH gitu. Nah, kita pilih si X itu sama dengan si H yang ini. Sehingga kita tinjau si X kan definisinya berarti GX. GX. Nah, karena X tadi sama dengan H, berarti GH. Tadi GH sama dengan Y, berarti si X sama dengan Y. Berarti ada X yang kita dapat anggota H. Ya kan? X-nya anggota H. Berarti untuk setiap Y anggota GH akan ada X anggota H sehingga si X sama dengan Y. Jadi besi itu surjektif karena terbukti besi merupakan pemetaan yang injektif dan surjektif, maka besi bijektif. Akibatnya karena mereka pasangan 1, 1 dan pada, maka H dan GH terbukti memiliki elemen yang sama banyak. Dengan cara yang serupa, hanya modifikasi sedikit besinya, kita bisa juga membuktikan koset kanannya itu elemennya sama banyak dengan subgrupnya, atau H dan HG itu memiliki anggota yang sama banyak. Nah, selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Ini teorema yang sering banyak dipakai. Misalkan G grup berhingga dan H subgrup dari G, maka order dari H pasti membagi habis order dari G. Jadi order dari subgrupnya pasti membagi order dari grupnya. Itu teorema Lagrange. Asal G-nya berhingga ya. Nah, buktinya misalkan kardinalitas dari G itu kan sama dengan order G ya. Ingat definisi order dari suatu grup adalah banyaknya anggota grup itu atau sama dengan kardinalitas dari grup itu. Itu adalah order G, order grup. Misalkan order grupnya adalah N dan order H-nya adalah M. Karena G berhingga, maka terdapat sejumlah hingga koset kiri dari H. Kan koset kiri tadi kan didefinisikannya adalah anggota-anggota
koset kiri didefinisikannya adalah anggota G dioperasikan dengan H, gitu kan. Nah, berarti kalau anggota G-nya berhingga, berarti koset kirinya semua anggota G saya operasikan dengan H. Misalkan anggota G-nya itu A1 sampai AN gitu ya. Berarti A1H, A2A sampai ANH. Berarti kan koset kirinya juga berhingga. Misalkan di sini G1, G2 sampai GRH ya. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, kardinalitas koset sama dengan kardinalitas subgrup pembentuknya, ya kan? Definisi sebelumnya. Maka G1H ini kardinalitasnya sama dengan G2H sampai GRH. G1H sama dengan ini, sama dengan M. Kenapa sama dengan M? Kenapa sama dengan H? Dari definisi sebelumnya. Kalau koset, kardinalitasnya sama dengan kardinalitas subgrupnya. Berarti koset-koset ini kardinalitasnya adalah M. Nah, karena koset-koset tersebut membentuk partisi dari G, maka koset-koset ini itu apabila digabungkan hasilnya adalah N. Ingat, membentuk partisi dari G, berarti koset-koset ini itu apabila digabung akan menjadi si grupnya sendiri, dan mereka nggak ada yang beririsan. Berarti kardinalitas ini sampai ini. Jadi di sini ya, saya tekankan, koset tadi kan bisa jadi A1 H itu sama dengan A2H atau sama dengan A3H dan seterusnya. Nah, koset kiri yang saya data di sini itu adalah yang mereka benar-benar berbeda. Jadi G1H itu kan jika diiriskan dengan G2H itu sama dengan himpunan kosong. Itu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Nah, misal buktinya saya ulangi. Order dari G itu kan kardinalitas dari grup itu kan. Berarti saya misalkan di sini order G adalah N dan order H adalah M. Karena G berhingga, maka terdapat sejumlah berhingga koset kiri dari H. Berarti kan kalau misalkan saya data semua anggota G itu kan misalkan A1 sampai AN gitu ya. Karena ini ada N ya, misalkan aja itu. Berarti A1H sampai ANH. Nah, berarti kan ada sebanyak berhingga N itu kan tadi. Tapi kan dalam koset itu bisa jadi dia ada yang sama. A1H misalkan sama dengan A2H, sama dengan A3H. Berarti A1H, A2H, dan A3H menghasilkan koset yang sama. Nah, jadi kalau misalkan awalnya berhingga, dikerucutkan A1, A2, A3 tadi dijadikan cuma satu aja perwakilan, yaitu A1H, berarti kan tetap berhingga kan. Sehingga di sini saya misalkan sejumlah hingga yang benar-benar berbeda tadi adalah G1 sampai GRH, G1H sampai GRH ini. Jadi ini untuk mengantisipasi bahwa kalau dioperasikan dia dengan grupnya itu tadi tidak benar-benar berbeda gitu. Ini adalah koset-koset yang benar-benar berbeda. Contoh yang tadi 0 bar plus H itu kan tadi sama dengan 2 bar plus H sama dengan 4 bar plus H sama dengan 0 bar, 2 bar, 4 bar. Terus yang satunya lagi itu hasilnya 1 bar, 3 bar, 5 bar. Berarti di situ ada dua yang berbeda. Nah, itu kalau di sini saya perwakilan anggota G yang benar-benar berbeda itu G1 sampai GRH. Berarti ada R koset yang benar-benar berbeda. Terlepas dari R itu sama dengan N atau kurang dari N. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya, kardinalitas koset sama dengan kardinalitas subgrup pembentuknya. Maka kardinalitas masing-masing koset ini itu sama dengan kardinalitas H, yaitu sama dengan M. Sehingga kita tahu kalau koset-koset itu kan membentuk partisi. Berarti kalau misalkan kita gabung akan menjadi
G itu kan, berarti sama aja istilahnya dengan eee, kalau membentuk partisi, berarti kan jumlahan dari koset-koset itu sama dengan koordinatas dari G, karena koset-koset itu apabila digabungkan akan sama dengan grupnya. Berarti seperti contoh yang tadi, koset 024 sama koset 135. Itu kan anggota 0 apa anggota yang pertama ada 3, anggota yang kedua juga 3. 3 ditambah 3 6 sama dengan anggota grupnya. Nah, di sini berarti G1 koordinatas G1 dijumlahkan sampai koordinatas GRH. Itu sama dengan N, sama dengan banyak koset sama dengan order dari grupnya, banyak anggota grupnya. Jadi di sini M ditambah M sampai ditambah M. M-nya berarti di sini ada sebanyak R. Berarti RM sama dengan N. Nah, karena RM sama dengan N, berarti artinya si M ini habis membagi N. Karena N dibagi oleh M, sisanya adalah R. Karena RM sama dengan N. Berarti N dibagi M sama dengan R, gitu kan? Atau RM sama dengan N. Jadi terbukti bahwa order dari H habis membagi order dari G. Selanjutnya teorema 8.3, jika G grup berorder prima maka G siklik. Nah, buktinya misalkan G grup ya, dengan elemen identitas E dan koordinatas G itu sama dengan P itu prima. Karena P prima pasti P itu lebih besar sama dengan 2. Akibatnya G memuat elemen lain selain E. Karena G itu kan grup dengan elemen identitas pasti kan definisi grup. Nah, di sini elemen identitasnya saya misalkan E. Nah, G ini kan berorder prima, berarti koordinatas dari G sama dengan P itu prima. Karena prima, pasti dia itu lebih besar sama dengan 2, berarti koordinatas dari G ini pasti minimal 2 gitu kan. Pasti berarti ada anggota selain identitas. Karena kalau cuma isinya identitas, berarti order dari grupnya adalah 1. Nah, 1 kan bukan prima. Jadi minimal order dari G ini adalah 2. Jadi kalau ordernya 2, berarti anggotanya kan minimal 2. Kalau udah punya E identitas, pasti ada anggota G yang lain yang tidak sama dengan identitas. Misalkan elemen yang lain tersebut adalah A. Nah, kita bentuk subgrup, kita bentuk sikliknya ya, dari A, di mana adalah isi C-nya perpangkatan dari A, seperti definisi grup siklik kemarin. Nah, jelas bahwa ini adalah subgrup dari G. Kemarin definisinya ya sudah. Karena E itu ada di dalam sini, karena kalau subgrup kan pasti memiliki identitas. Berarti si E-nya itu juga ada di dalam sini kan? Si subgrup siklik A ini. Dan A-nya sendiri pasti termuat di sini. Kalau N-nya sama dengan 1 kan sama dengan A. Berarti E dan A itu ada di dalam sini. Maka koordinatas dari ini adalah Q. Dengan Q lebih besar sama dengan 2. Karena kan minimal ada E dan A itu sendiri. Berarti minimal dia ada 2. Nah, berdasarkan definisi teorema Lagrange, karena subgrup siklik A ini, karena grup siklik A ini subgrup G, maka berdasarkan teorema Lagrange, order dari ini itu membagi dengan order G. Order dari ini tadi misalnya adalah Q, berarti Q habis membagi P. Karena P itu prima, maka haruslah Q sama dengan P. Sehingga artinya kalau ordernya dia adalah prima, maka dia itu sama dan si subgrup ini berarti sama dengan grup siklik ini sama dengan si G. Berarti G-nya siklik. Mungkin masih agak bingung ya. Coba kita ulangin ya di sini. Misalkan G itu grup berorder prima.
grup itu pasti punya elemen identitas kan. Nah, misalkan elemen identitasnya E dan koordinatas dari grup itu adalah P, dengan P-nya itu prima. Karena P prima pasti P-nya lebih besar sama dengan 2. Akibatnya karena dia lebih besar sama dengan 2, berarti kan koordinatasnya ini paling sedikit adalah 2. Kalau udah memuat E, berarti ada anggota lain di G yang tidak sama dengan E kan, karena minimal koordinatas dari G adalah 2. Misalkan elemen tersebut adalah A. Nah, kita bentuklah siklik dari A itu. Dimana definisinya seperti ini yang sudah dijelaskan kemarin, grup siklik. Nah, jelas bahwa si siklik ini subgrup dari G. Udah dibuktikan ya kemarin, kalau misalkan kita bentuk perpangkatannya, itu pasti membentuk subgrup dari G. Nah, kita lihat, kalau A pangkat 0 itu kan sama dengan E, A pangkat 1 sama dengan A, berarti E dan A itu ada di grup siklik A ini. Berarti ada 2 anggota grup siklik A minimal kan? Karena E nggak sama dengan A. Maka koordinatas ini itu bisa saya misalkan sama dengan Q-nya itu lebih besar sama dengan 2. Terlepas dari tahu Q-nya itu prima atau enggak, pokoknya dia minimal 2 karena ada E dan A minimal kan? Nah, karena si grup siklik A ini adalah subgrup G, maka menurut teorema Lagrange, order dari A, grup siklik A ini membagi order dari G. Berarti order dari subgrup A ini adalah Q dan order dari G adalah P, berarti Q habis membagi P berdasarkan teorema Lagrange. Tetapi karena P prima dan Q lebih besar sama dengan 2, karena definisi prima berarti dia hanya mempunyai faktor pembagian dia dan dirinya sendiri dan 1. Berarti kalau misalkan Q-nya udah lebih dari 2, P-nya prima, berarti harus Q itu sama dengan P. Nah, karena dia ternyata si grup siklik ini ordernya sama dengan grupnya, berarti si grup siklik ini itu sama dengan G sendiri. Jadi G itu siklik, karena bisa dinyatakan sebagai setiap anggota G bisa dinyatakan sebagai perpangkatan dari A. Berarti terbukti bahwa G itu siklik. Nah, sampai di sini penjelasan bukti-bukti teorema dan definisi serta contohnya. Di sini mungkin kita banyak membuktikan daripada menghitung. Tapi di sini yang penting adalah kalian mengetahui apa itu coset dan teorema Lagrange. Yang lainnya, teorema lainnya itu mengikuti pembuktiannya. Jadi kalau udah megang apa itu coset dan teorema Lagrange-nya, jadi udah bisa menguasai pertemuan 9 ini. Nah, untuk lebih menguasainya lagi, silahkan kerjakan soal latihan tersebut secara individu, dikumpulkan seperti biasa sesuai dengan yang deadline di e-learning. Namun apabila kalian ada pertanyaan meskipun di luar jam kuliah, sangat boleh saya persilahkan. Jika masih ada yang bingung-bingung, tanyakan saja, jangan dipendam. Oke? Nah, sekian untuk penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.